Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Ramadina. Saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Auditor kemudian memberikan pendapat apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga harus melaporkan hasil audit dan temuan sesuai standar auditing, serta mengidentifikasi dan melaporkan kelemahan material dalam pengendalian internal jika dilakukan audit pengendalian internal. Standar-standar tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material. Yang pertama, salah saji material versus tidak material. Salah saji material adalah kesalahan atau kecurangan yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Jika salah saji tidak memengaruhi keputusan pengguna, maka dianggap tidak material. Auditor bertanggung jawab mendeteksi salah saji material, tetapi tidak harus menemukan semua salah saji yang tidak material. Kedua, kepastian yang layak atau reasonable assurance. Kepastian yang layak adalah tingkat keyakinan yang tinggi bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, tetapi tidak memberikan jaminan mutlak. Auditor memberikan kesimpulan berdasarkan bukti audit, namun tidak dapat menjamin 100% bahwa laporan keuangan sepenuhnya bebas dari kesalahan. Yang ketiga, kekeliruan atau error versus kecurangan atau fraud. Kekeliruan adalah salah saji yang terjadi secara tidak sengaja seperti kesalahan perhitungan atau pencatatan. Kecurangan adalah salah saji yang dilakukan secara sengaja untuk menipu atau memperoleh keuntungan tertentu. Kedua jenis salah saji ini dapat berdampak pada material laporan keuangan. Yang keempat, skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah sikap auditor yang selalu kritis dan tidak langsung percaya pada informasi tanpa bukti yang cukup. Auditor harus selalu waspada terhadap kemungkinan adanya kesalahan atau kecurangan selama proses audit. Dan yang terakhir, pelaporan keuangan curang versus misapropriasi aset. Pelaporan keuangan curang adalah manipulasi laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan tidak benar. Misapropriasi aset adalah penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan, seperti pencurian kas atau persediaan. Keduanya dapat merugikan perusahaan dan pengguna laporan keuangan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi perusahaan telah dicatat dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta sesuai dengan asersi manajemen. Tujuan audit ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, tujuan audit umum, yaitu tujuan yang berlaku untuk semua jenis transaksi dan dinyatakan secara luas. Yang kedua, tujuan audit khusus, yaitu tujuan yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan jenis transaksi tertentu, seperti penjualan atau pembelian. 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama, keterjadian atau transaksi yang dicatat memang benar-benar terjadi. Tujuan ini memastikan bahwa semua transaksi yang telah dicatat dalam jurnal benar-benar terjadi dan berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Auditor ingin memastikan bahwa tidak ada transaksi fiktif atau transaksi yang sengaja dibuat untuk memperbesar pendapatan atau aset perusahaan. Untuk memverifikasi hal ini, auditor biasanya memeriksa bukti pendukung seperti faktur, bukti pembayaran, surat jalan, atau dokumen transaksi lainnya. Contohnya, mencatat penjualan padahal sebenarnya tidak ada transaksi penjualan. Yang kedua, kelengkapan atau semua transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi
selama periode tertentu sudah dicatat secara lengkap dalam catatan akuntansi. Auditor ingin memastikan bahwa tidak ada transaksi yang sengaja atau tidak sengaja dihilangkan, karena hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Auditor biasanya membandingkan dokumen sumber dengan catatan akuntansi untuk memastikan semua transaksi sudah dicatat. Contohnya, transaksi penjualan terjadi tetapi tidak dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga, keakuratan atau transaksi dicatat dengan jumlah yang benar. Tujuan ini memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan nilai yang benar, termasuk jumlah barang, harga per unit, dan total nilai transaksi. Auditor juga memastikan bahwa perhitungan matematis dan penggunaan kurs atau tarif sudah tepat. Kesalahan dalam pencatatan jumlah dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan menyesatkan. Contohnya, salah mencatat jumlah barang, salah harga, atau salah perhitungan dalam faktur. Yang keempat, posting dan pengikhtisaran, atau transaksi diposting dan diringkas dengan benar. Tujuan ini memastikan bahwa transaksi yang telah dicatat dalam jurnal telah diposting dengan benar ke buku besar pembantu dan buku besar utama. Selain itu, auditor juga memastikan bahwa saldo akun telah diringkas dengan benar sehingga menghasilkan saldo akhir yang sesuai. Kesalahan dalam proses posting dapat menyebabkan saldo akun menjadi tidak benar. Contohnya, kesalahan saat memindahkan data dari jurnal ke buku besar. Yang kelima, klasifikasi atau transaksi dicatat pada akun yang tepat. Tujuan ini memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dalam akun yang sesuai dengan jenis transaksi tersebut. Klasifikasi yang benar sangat penting agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan. Kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan mempengaruhi analisis keuangan. Contohnya, mencatat penjualan tunai sebagai penjualan kredit atau mencatat penjualan aset sebagai pendapatan biasa. Lalu yang keenam, penetapan waktu atau transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan ini memastikan bahwa transaksi ini dicatat pada periode akuntansi yang tepat, sesuai dengan waktu terjadinya transaksi tersebut. Hal ini penting agar pendapatan dan beban dicatat pada periode yang benar, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kesalahan cut-off dapat menyebabkan pendapatan atau beban tercatat pada periode yang salah. Contohnya, penjualan dicatat sebelum atau sesudah tanggal sebenarnya terjadi. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo adalah untuk memastikan bahwa saldo akun yang ada di laporan keuangan seperti piutang usaha, persediaan, dan utang sudah benar dan lengkap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tujuan ini juga berdasarkan asesmen manajemen dan digunakan auditor sebagai pedoman untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup. Terdapat dua jenis tujuan audit saldo, yaitu yang pertama, tujuan audit umum yang berlaku untuk semua saldo akun, dan yang kedua, tujuan audit khusus yang disesuaikan dengan akun tertentu seperti piutang usaha atau persediaan. Biasanya, tujuan audit saldo diterapkan pada saldo akhir akun neraca, tetapi juga bisa diterapkan pada beberapa akun laporan laba rugi tertentu dalam audit saldo. Auditor juga memeriksa rincian yang mendukung saldo akun, misalnya daftar piutang pelanggan, untuk memastikan saldo yang dilaporkan sudah benar. Ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama, eksistensi atau existence. Memastikan bahwa saldo yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar ada. Auditor harus memastikan bahwa aset atau saldo tersebut tidak fiktif. Contoh, auditor memeriksa konfirmasi piutang pelanggan untuk memastikan piutang tersebut nyata. Yang kedua, kelengkapan atau completeness. Tujuan kelengkapan memastikan bahwa saldo yang seharusnya dicatat telah dimasukkan dalam laporan keuangan. Auditor memeriksa agar tidak ada aset atau saldo yang terlewat. Contoh, auditor mengecek dokumen penjualan untuk memastikan semua piutang sudah dicatat. Yang ketiga, keakuratan atau accuracy, memastikan bahwa jumlah saldo
telah dicatat dengan benar, auditor memeriksa ketepatan jumlah unit, harga, dan total saldo. Kesalahan dapat terjadi jika terjadi kesalahan perhitungan atau pencatatan. Contoh, auditor menghitung ulang total daftar piutang dan mencocokkannya dengan buku besar. Klasifikasi atau classification memastikan bahwa saldo telah dicatat dalam akun yang sesuai. Auditor memeriksa apakah saldo sudah benar dikelompokkan. Contoh, piutang jangka panjang tidak boleh dicatat sebagai piutang jangka pendek. Yang kelima, cut off memastikan bahwa transaksi yang memengaruhi saldo dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Hal ini penting agar saldo tidak salah saji akibat pencatatan pada periode yang salah. Contoh, penjualan akhir Desember harus dicatat di Desember bukan di Januari. Keenam, hubungan rinci atau detail tie-in memastikan bahwa rincian saldo akun sesuai dengan file induk, daftar rincian, dan buku besar. Auditor memeriksa apakah total rincian saldo sama dengan total yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Contoh, total daftar piutang pelanggan harus sama dengan saldo piutang neraca. 7. Nilai yang dapat direalisasi atau realizable value. Tujuan ini memastikan bahwa saldo aset telah disesuaikan dengan nilai yang dapat direalisasikan. Contoh, auditor memeriksa cadangan kerugian piutang untuk piutang yang sulit ditagih. Dan yang terakhir, ke-8, hak dan kewajiban atau rights and obligation. Tujuan ini memastikan bahwa aset yang dicatat benar-benar milik perusahaan dan utang yang dicatat benar-benar merupakan kewajiban perusahaan. Auditor memeriksa bukti kepemilikan aset dan kewajiban perusahaan. Contoh, auditor memeriksa sertifikat kepemilikan aset untuk memastikan aset milik perusahaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kami harap ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.